Salam, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita berdoa, damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran saudara-saudara, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang naik ke sorga itu. Amin. Firman Tuhan dalam memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga hari ini, firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahwasanya akhir dari berita Injil yang disampaikan oleh Lukas adalah tentang Yesus yang naik ke sorga. Murid-murid sangat senang dan gembira setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Walaupun mungkin mereka masih ada tersisa rasa gelisah, itu dibuktikan mereka yang selalu suka berkumpul-kumpul bersukacita bersama-sama, tapi selalu berada di tempat yang sedikit agak sunyi dan sepi. Di tengah-tengah rasa sukacita itu masih ada kegelisahan yang terkadang mencuri hati dan perhatian insan di tengah-tengah dunia ini, dan itu adalah hal-hal yang sangat manusiawi dan duniawi. Namun ketika begitu mereka mengalaminya, Allah dalam nama Yesus datang memperlihatkan bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang teraniaya disalibkan, bukti paku di tangan dan kakinya membuktikan Dia bukan hanya sekedar ilusi umat manusia. Dia bukan sekedar fiksi, Dia nyata-nyata sebagai Tuhan, sebagai manusia yang menderita. Karena itulah murid-murid sangat senang. Mereka sangat bergembira menyambut Yesus, dan mereka ketika itu memberikan apresiasi dalam bentuk ikan yang digoreng, dan Tuhan Yesus memakannya. Dalam kaitan ini Yesus membuka pikiran mereka. Dia mengatakan bahwasanya Mesias yang dinubuatkan di kitab para nabi, kitab Musa, Mazmur, akulah penggenapannya. Oleh karena itu murid-murid tidak ada alasan untuk tidak menerima Dia. Dan dikatakan Yesus, di dalam Dia Mesias yang menderita dan bangkit itu, kamu harus menyampaikan pertobatan, kamu harus memberitakan pengampunan, kamu harus menyampaikan berita keselamatan yang dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Mereka memiliki satu modal dasar untuk menyampaikan supaya dunia bertobat sekaligus diselamatkan. Dan mereka menerima pengampunan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan Yesus mengembangkan tugas itu kepada murid-murid dan kepada semua orang yang percaya. Yesus tidak memberikan satu tugas tanpa Dia memberikan lainnya.
Selama ini Yesus memberikan banyak pengetahuan, banyak pengajaran, tapi kali ini Yesus memberikan satu pertolongan yang luar biasa, satu berkat yang luar biasa, membuka pikiran mereka, dan Yesus mengatakan, kamu harus tinggal dalam kota sampai kamu memperoleh kuasa untuk mengemban tugas menyampaikan berita Injil ke seluruh dunia itu. Kini gereja mengadopsi mengemban tugas itu. Di tengah-tengah banyaknya kebingungan, ketidakpastian, penyakit, perang, dan lain-lain, krisis yang membahana di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan meski dikobarkan ke seluruh dunia, dan kamu, kita semuanya adalah saksinya, saksi tentang Yesus yang memberikan kekuasaan itu. Nantikanlah kekuasaan itu dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bertambah-tambahlah sukacita murid-murid itu. Lalu Yesus mengajak mereka keluar dari kota, masuk ke Betania, dan di situ Yesus mengangkat tangan memberkati murid-muridnya. Artinya bahwa Yesus tidak hanya mengajari, bahwa Yesus tidak hanya memerintah, tapi Yesus sungguh-sungguh memberikan berkat-berkat kepada murid-muridnya, kepada kita semua hingga saat ini, sehingga berita tentang Allah dan nama Yesus sampai ke ujung dunia. Kita bersukacita merujuk kepada sukacita murid-murid. Mereka pulang ke Yerusalem, tanda sukacita mereka. Mereka jadi berkumpul melayani Tuhan di bait Allah. Saudaraku yang kekasih, ternyata orang yang bersukacita ditandai dengan kerinduan selalu cenderung datang bergaul di bait Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal berkat-berkat dan tanggung jawabnya selalu menggali bekal dari bait Allah. Oleh karena itu rindukanlah bait Allah dan pergilah menyampaikan berita Injil dari berkat-berkat yang kita terima dari bait Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu yang kami terima, bekal rohani kami. Kami punya kuasa dalam rangka menyampaikan berita sukacita tentang pengampunan, tentang keselamatan, dan tentang pertobatan. Berikan kami kuat kuasa-Mu untuk menyampaikan berita itu, mengemban tugas pemberita yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami menyambut sabdamu. Amin.